أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin kita semuanya pernah bertanya kepada diri sendiri, mengapa hidup kita seolah susah, rezeki terasa sangat jauh, kesusahan demi kesusahan datang silih berganti, seolah hidup ini tidak berpihak kepada kita. Sedangkan kalau kita memandang orang lain, seolah hidupnya mudah, rezekinya terlihat lancar, hidupnya pun terlihat bahagia. Lalu muncullah rasa iri yang dibarengi dengan pemikiran negatif, sehingga kita memandang curiga kepada orang lain. Karena itu, kita tidak boleh iri dan harus mengoreksi diri masing-masing untuk mengetahui apakah kesusahan demi kesusahan yang datang kepada kita, termasuk kurang lancarnya rezeki yang datang kepada kita karena ulah kita sendiri. Berikut 9 penyebab utama rezeki Anda kurang lancar. Yang pertama, apakah kita masih melakukan kemusyrikan atau berbuat syirik meski hanya dalam hati? Yang dimaksud syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu, bisa benda, tempat manusia, dan lain sebagainya. Yang kedua, perhatikan sholat kita. Kita perlu memperhatikan sholat kita. Misalnya sekarang Anda baru mengerjakan 3 sholat waktu, maka dari sekarang mulailah melengkapinya menjadi 5 waktu. Jika bisa, hindarilah untuk menunda jika azan pertanda waktu sholat dimulai, karena disinilah awal sholat kita akan kembali seperti semula. Luangkan waktu Anda yang hanya 10 menit untuk menunaikan ibadah sholat, karena waktu luang kita semuanya lebih panjang dibanding mengerjakan sholat yang hanya butuh waktu kurang dari 10 menit. Yang ketiga, hindari sebisa mungkin menyakiti orang tua kita. Apabila kita pernah berbuat salah atau melakukan perbuatan yang menyakiti orang tua, mulai sekarang bangunlah dan meminta maaf kepada kedua orang tua kita, karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ridho orang tua juga. Lantas, bagaimana jika orang tua kita sudah meninggal dunia, padahal kita belum sempat meminta maaf? Paling tidak kita doakan mereka dan meminta maaflah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berbelas kasih kepada hambanya. Yang keempat, apakah kita memakan harta yang bukan hak kita? Untuk diketahui, dari setiap rezeki atau kekayaan yang kita dapat, ada hak untuk fakir miskin, termasuk anak yatim piatu, yaitu sebesar 2,5%. Karena itu, sisihkanlah sebagian penghasilan kita untuk mereka. Yang kelima, berdagang dengan tidak jujur. Apabila kita hendak melakukan jual beli, hendaknya tidak mengurangi takaran, bahkan kalau bisa lebihkan sedikit takaran dan niatkan untuk bersedekah. Apabila jual beli barang, utarakan barang sesuai dengan kondisinya. Yang keenam,
Apabila kita semuanya sudah berumah tangga, hindari untuk menyia-nyiakan atau menyakiti anak maupun pasangan hidupnya. Apabila kita kesal dengan kelakuan anak atau pasangan, kalau bisa, cobalah untuk mengoreksi diri sendiri. Kenapa pasangan atau anak kita belum mampu seperti apa yang kita inginkan? Jika belum menemukan titik terang, kita bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencarikan cara terbaik sembari berusaha, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya pemberi solusi. Yang ketujuh, berbohong. Mungkin benar saudaraku berbohong demi kebaikan, tapi perlu diingat, kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan untuk siapa? Apabila kebaikan untuk diri sendiri atau orang lain secara sepihak, itu kurang sesuai. Mengapa? Karena sifat seperti itu bisa merugikan orang lain yang kita bohongi dan akan membuat kita jauh dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, memerintah atau berkuasa dengan sewenang-wenang. Maksudnya adalah apabila sedang menduduki jabatan penting atau menjadi pemimpin dalam rumah tangga, hindari untuk menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi. Dan bagi para pemimpin rumah tangga, hindari menyalahgunakan kewenangan dalam keluarga. Misalnya, menjadikan pasangan atau anak layaknya pembantu rumah tangga. Yang kesembilan, pelit dalam mengeluarkan zakat atau bersedekah. Sifat ini bisa memicu kerejekian kita menjadi sulit. Dalam hal ini, hukum alam akan berlaku. Maksudnya adalah apabila kita mempersulit mengeluarkan sedekah yang menjadi hak mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mempersulit rezeki yang akan datang pada kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.